Om Swastiastu. Rajang Semang, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam channel Sang Nyoman Bang Bang Kusuma Jaya. Ya, tentunya channel ini selalu akan menyajikan pasti akan menyajikan materi pembelajaran. Nah, tentunya materi kali ini dalam video ini adalah tentang pembahasan prediksi soal pas tema 5 di semester ganjil ini. Ya, semoga bermanfaat khususnya untuk kelas 6 ya. Jadi kelas 6 akan Bapak prediksi sedikit soalnya, semoga beruntung dan bisa bermanfaat bagi anak-anak sebagai acuan untuk menjawab soal pas. Kita kembali ke layar lebar ya. Nah, prediksi soal pas tema 5 ini Bapak sajikan sedikit ya, semoga beruntung ya. Jadi prediksi soalnya soal uraian dan isiannya. Nah, di sini akan muncul soal seperti ini Ki. Ya, seperti sebutkan 4 ciri-ciri reklamu yang kamu ketahui. Nah, ciri-ciri reklamu yang kita ketahui dan kita pelajari adalah menggunakan kalimat yang jelas ya. Kalimat yang jelas dan mudah dipahami ya. Kalimat jelas yang mudah dipahami. Jadi komposisi, desain dan warna dibuat menarik dan menyolok agar dapat menarik perhatian ya. Agar dapat menarik perhatian. Kemudian pesan yang disampaikan harus jujur, nyata dan tidak dibuat-buat. Disampaikan secara berulang-ulang agar semakin banyak yang mengetahui ya. Kemudian juga ada penggunaan kalimat persuasif yang bersifat membujuk. Menggunakan kalimat persuasif yang sifatnya membujuk. Jadi kalimat persuasif yang sifatnya membujuk. Slogan mudah diingat, ukuran huruf mudah dibaca, gambar dan desain menarik, tata letak tulisan dengan rapi ya. Itu lagi tambahnya ya. Jadi ada tambahan persuasif atau bersifat membujuk, slogan mudah diingat, ukuran huruf mudah dibaca, tata letak tulisan yang rapi dan gambarnya juga rapi ya. Kemudian sebutkan 4 keuntungan kita mencintai produk dalam negeri. Nah, ya. Jadi kita bisa sebutkan ya. Jadi ada sebagai wujud ya. Jadi 4 keuntungan jika kita mencintai produk dalam negeri, yaitu meningkatkan rasa cinta tanah air. Nah, meningkatkan rasa cinta tanah air, menghargai produk lokal, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan produksi dalam negeri, ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, ikut melestarikan bahkan mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia ya. Juga ada tambahan dari keuntungan kita memakai produk dalam negeri, yaitu produksi dalam negeri meningkat. Nah, jadi tentunya produksi dalam negeri meningkat, menambah jumlah pendapatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menambah jumlah investasi di Indonesia, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan juga sama ya, menambah besar skala usaha dalam negeri, meningkatkan perekonomian, pertumbuhan ekonomi negara, mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas. Nah, itu tambahnya lagi sedikit ya. Nah, sebutkan 4 sikap yang tidak harus dimiliki ya. Jadi ada 4 sikap yang sebaiknya tidak dimiliki wirausahaan ya, wirausahaan. Jadi tidak mudah menyerah. Nah, jadi ini yang pasti ya. Sebutkan 4 sikap yang sebaiknya tidak. Nah, ini kata tidak. Ya, ini bedakan ya. Ini soalnya mengecoh sedikit. Sebutkan 4 sikap yang sebaiknya tidak dimiliki oleh wirausahaan, yaitu jadi sifat yang tidak dimiliki ya, yang sebaiknya tidak dimiliki ya: mudah menyerah, malas berinovasi, tidak jeli dalam mengamati peluang usaha, tidak sabar dan selalu emosi mengambil keputusan. Juga ada tambahan, jadi tidak menghormati orang lain, tidak menghormati wirausaha lain, tidak mau bekerja sama, tidak menghormati konsumen dan berbuat curang baik kepada pesaing maupun konsumen. Ya, itu lagi tambahannya sedikit ya. Jadi itu tambahnya itu tidak menghormati orang lain, tidak menghormati wirausaha lain, tidak menghormati konsumen, tidak mau bekerja sama,
melakukan persaingan yang tidak baik, berbuat curang baik kepada pesaing maupun konsumen. Itu tambahnya gitu Bapak ya. Bisa dicatat ya. Tidak menghormati orang lain, tidak menghormati wirausaha lain, tidak menghormati konsumen, tidak mau bekerja sama, melakukan persaingan tidak baik, berbuat curang baik kepada pesaing maupun konsumen. Namanya ya. Nah, apa itu MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan bentuk integrasi ekonomi. Jadi bentuk integrasi ekonomi. Jadi ekonomi regional. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN itu yang biasa disingkat MEA secara singkat bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas, yaitu bersifat regional ya. Integrasi ekonomi regional ya. Nah, salah satu manfaat keberagaman wirausaha. Jadi ada beberapa keberagaman yaitu jadi manfaat keberagaman wirausaha itu memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian, mengurangi pengangguran. Itu jadi salah satu manfaat keberagaman wirausaha ya. Jadi ada beberapa ya, memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan inovasi baru, membantu pembangunan nasional dalam mengurangi pengangguran. Nah, jadi kita akan membedakan apa itu perbedaan pamflet dan embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditebarkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi dari produk tersebut. Ya. Kemudian pamflet adalah salah satu media pemasaran. Pamflet adalah lembaran kertas yang dikemas dengan cara dilipat dan saling berkaitan antara satu dengan lain, serta tidak memiliki koper ataupun jilid. Umumnya pamflet memiliki isi informasi yang lengkap terkait dengan suatu produk atau jasa ya. Kemudian Made diminta ayahnya untuk menentukan arah utara dengan kompas. Kemudian Made meletakkan kompas di samping speaker dan melihat arah kompas. Made memberitahu arah utara kepada ayah. Ayah memberitahu bahwa Made bahwa arah yang dia tunjukkan salah. Mengapa arah yang ditunjukkan salah? Karena ketika kompas digerakkan speaker yang berisi magnet lingkaran, maka jarum yang pada kompas akan berputar-putar tidak terkendali. Karena kemagnetan yang ada pada jarum kompas menghilang ketika speaker yang berisi magnet itu dikatakan pada kompas. Nah, itu gambarnya ya. Atau bisa juga karena kompas dipengaruhi oleh gaya magnet. Itu aja ya. Jawaban singkat karena kompas dipengaruhi oleh gaya magnet. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima barang pada formulir pengiriman barang? Karena jika terjadi kendala pengiriman sebagai pencarian alamat, atau juga bisa menginformasikan barang akan segera sampai. Nomor ini dibutuhkan agar bisa langsung menghubungi pengirim dan penerima ya. Jadi pada formulir pengiriman barang kita perlu mencantumkan nomor telepon baik pengirim maupun penerima barang agar pihak pendistribusi barang mudah menghubungi pengirim dan penerima jika mengalami kesulitan dalam mendistribusikan barang itu ya. Ya, demikianlah beberapa prediksi soal PAS tema 5, dan semoga bermanfaat. Apa yang dibaca dan disimak mohon dicatat dengan baik agar bisa sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan. Untuk itu Bapak tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Kita kembali ke layar lebar. Kita kembali ke studio, kita tutup ya karena udah waktu.